patung tahu-tahu ini tidak dibuat hanya sekedar buat patung gitu. Iya, iya. Sebelum membuat patung ini yang dibuat berbulan-bulan ini, mereka mewawancarai sanak keluarganya. Secara kematian. Itulah uniknya bangsa kita ini, terdiri dari beribu macam pulau, beratus macam budaya. Yes. Kalau satu persatu diceritain bisa 3 hari 3 malam. Ya, oke. Nanti kita... Banyak di sini yang belum diceritakan, dari Irian, dari Sentani, dari Timor, dari banyak sekali yang ini mesti kita harus bukukan dulu. Yes. Setelah menjadi buku baru kita akan informasikan lagi ke seluruh dunia. Biar dunia tahu bahwa di Bali ada museum tribal art. Iya. Halo semuanya, sekarang kita bener-bener udah ada di ini momen yang ditunggu-tunggu karena kita udah berada di Museum Alam Puri yang by Mr. Puisi. Ini tuh dari depannya kita udah disambut oleh ini ya dari Rumah Adat Toraja. Iya. Dan aku nggak sabar banget bakal masuk di dalam dan lihat apa semua koleksi-koleksi di dalamnya. So kita pasti bakal menarik banget di dalam dan kita harus undang the one and only Mr. Puisi untuk cerita semua koleksi-koleksi yang ada di dalam. So, ikut aku guys. Halo. Halo. Terima Udah kasih di sini, ya Mr. sudah Puisinya. ada di Museum Puma. Iya. Mudah-mudahan bisa menceritakan sesuatu. Apabila nggak mengerti, saya bisa ceritakan juga. Mau banget. Apa sih isi museum ini? Oke. Mari kita masuk. Oke guys, sekarang kita udah ada di dalam Museum Puma dan ada satu yang benar-benar aku penasaran banget dan mungkin kita akan mulai dari sini untuk tanya-tanya koleksi-koleksi dari Mr. Puisi. Yang pertama ini nih, ini tuh bener-bener kayak manggil dan ini tuh posenya bener-bener yang dan ini ada dilindungin. Jadi aku bener-bener mau tahu ini apa nih Mr. Puisi. Nah, ini sesuai dengan ini kan Virgi ini kan dari Sulawesi kan? Iya, ini dari Sulawesi. Kemudian ini kan Sulawesi dari Toraja. Oke, ini dari Nah, dari Toraja ini yang dinamakan patung leluhur Tahu-Tahu. Tahu-tahu. Nah, kenapa namanya Tahu-Tahu? Ini merupakan sebuah patung yang dibuat setiap orang meninggal di Toraja, itu mereka akan membuat patung Tahu-Tahu. Baik dia dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Nah, patung Tahu-Tahu ini tidak dibuat hanya sekedar buat patung gitu. Iya, iya. Sebelum membuat patung ini yang dibuat berbulan-bulan ini, mereka mewawancarai sanak keluarganya. Bagaimana sih sifat-sifat yang meninggal itu? Apa kesukaannya, sifatnya, mukanya seperti apa? Nah, jadi informasi yang dimiliki oleh pemahat di sana itu dia membuat sebuah patung yang persis sifat-sifatnya, mukanya, raut mukanya dan karakternya seperti yang meninggal. Nah, ini biasanya ini disimpan di apa namanya, di sebuah goa itu. Kemudian patung ini dibuat itu untuk menjaga goa itu sendiri. Okay. Nah, itu kita lihat seperti ini nih. Ini kan goa. Goa. Ini kuburannya di atas batu-batu yang dibuat goa. Kemudian di depannya dijaga oleh patungnya itu sendiri. Iya. Nah, kemudian itu disembah dan misalnya jadi untuk menjaga kuburan. Seperti kita ketahui bahwa di Sulawesi itu untuk acara adat kematian itu memang selalu diadakan upacara adat ya. Iya. Ya, jadi kemudian kuburan yang di Toraja itu ada 5 macam. Kalau orang meninggal itu ada kuburan berupa rumah ditaruh di sana. Iya. Nah, kemudian ada juga kuburan yang seperti ini, gua-gua yang diletakkan di tebing Iya. Ada satu lagi yang unik,
ada semacam kuburan yang dari tebing, di tebing-tebing. Tebing, iya betul. Ya, kalau orang bayi, satu lagi kalau meninggal bayi itu kuburannya di atas pohon. Jadi ditaruh di atas pohon, itu yang keempat kan. Nah, tetapi ada satu lagi kuburan yang ditanam aja. Oh, tetap di Toraja juga ada kuburan yang ditanam. Jadi ada 5 macam kuburan di sana. Khusus yang untuk yang ditanam ini, itu dia itu apa namanya, dari kalangan-kalangan yang orang yang lagi sakit mendadak dikubur. Oh, mungkin itu untuk menjauhkan mungkin mereka sakit karena virus, jadi dikubur. Kemudian juga orang yang sudah tua sekali, biar cepat tanam. Nah, kemudian ada juga upacara penggalian tulang-tulangnya disimpan dalam. Di sini ada juga box kotaknya yang ada gambar kerbau, gambar kerbau itu disimpan. Oh, tempat simpan tulang. Nah, upacara adat kematian di Toraja ini dinamakan Rambu Solo. Rambu Solo. Itu upacara kedukaannya. Ya, acara kematian. Acara kematian. Itulah uniknya bangsa kita ini, terdiri dari beribu macam pulau, beratus macam budaya. Yes. Nah, selain adat dan istiadat berbeda-beda. Apalagi yang kamu tanyain lagi? Aku tuh sambil ngomong tadi tuh eye catching banget juga ini nih. Ini apa ini kayak? Nah, ini kalau menjulang dari tinggi. Ini dari mana? Ini kalau dilihat karakter mukanya, ini pasti dari Timor. Oke. Dari Timor. Ini dari Timur yang dinamakan patung Aitos. Aitos. Oke. Nah, ini juga patung leluhur yang dipercayai bahwa ini merupakan suatu kekuatan untuk para penerusnya, dan ini pun disembah. Ini simbolnya sebagai kekuatan. Kekuatan ini dia simbol dari patung leluhur yang selalu disembah dan selalu menjaga kehidupan dia. Aitos ya. Nah, ini juga nih. Ini nih gede banget, aku aja sampai ujungnya tuh nggak bisa lihat. Ini tuh sebenarnya apa? Ini kayak bukan patung, ini kayak... Ini di Kalimantan Timur. Oh, ini dari Kalimantan Timur. Tapi sebetulnya ini permainan anak-anak, ini ayunan. Oh, ayunan. Oh, pantesan aku kayak ini bukan patung. Ini, aku sampai mikir ini apa, ini buat di apa, danau. Ini ayunan, tapi dia mempunyai filosofi. Kenapa filosofi? Ayunan yang ada ininya, ekornya, ada kepalanya. Iya. Ini merupakan filosofi orang Kalimantan Timur itu yang dinamakan itu mencerminkan burung enggang. Burung enggang. Nah, itu burung enggang. Burung enggang itu filosofinya untuk Kalimantan Timur. Burung enggang ini dimaknai sebagai panglima perang di sana. Wow. Nah, kan zaman dulu kan perang adat, perang segala macam. Apabila dia memanggil burung enggang untuk perang, mereka akan mengikuti peperangan dan mempunyai rasa keberanian, semangat yang tinggi. Inilah burung enggang. Oh, ini yang mendampingi perang. Mereka percaya kalau didampingi burung enggang, dia pasti menang. Oh, oke. Sebagai panglima perang. Jadi yang seolah-olah dia yang memimpin panglimanya. Dia dari atas, panglima yang berperang di bawah. Nah, itu filosofinya burung enggang ini. Kalimantan Timur unik, dan di sini juga. Jadi Toraja Timur, Kalimantan Timur. Kalimantan, kemudian banyak juga dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, banyak juga di sini. Tapi kan kalau satu persatu diceritain bisa 3 hari 3 malam. Nanti kita bisa yang mana lagi kira-kira? Ini kita mungkin harus ke sudut sini nih. Ini tuh ada 4 patung. Nah, tadi ini loh, tadi yang dibilang tempat tulang. Oh, ini tempat tulang yang tadi Toraja. Ya, yang Toraja. Ini kalau digali tulangnya ditaruh di sini. Ini peti tulang ya. Ya. Kemudian apa lagi yang mau ditanya? Ini nih, ini yang aku udah penasaran banget karena ini ada di sudut dan ini tuh kayak ada 4 patung. Ini dari mana nah, nih, Mr. Puisi? Ini ada 4. Sesungguhnya tuh ada Anadio yang berpasangan suami istri. Oh, ini Ini Anadio, sebuah patung leluhur juga, ancestor, yang suami istri
Kemudian ada 2 pasang ini. Ini 2 pasang. Untuk patung leluhur yang biasa ditaruh di dalam rumah. Oke. Oh, ini dalam rumah malah. Ya, seperti kita ketahui bahwa di Flores itu kan banyak barang-barang primitif. Ada 3 desa yang sangat terkenal. Iya. Itu desa Lio di Kabupaten Ende itu. Kemudian ada juga desa Ngada. Kemudian ada juga yang baru perpecahan Ngada, namanya desa Nagekeo. Nah, ini 3 desa inilah yang banyak barang-barang purbakala, banyak barang primitif yang semuanya juga banyak kita lestarikan di sini. Ini patung ancestor di dalam rumah juga disembah. Ada juga Anadio ini yang ada anaknya. Oh, ini ada anaknya. Ini ada anaknya 1. Ada anaknya 1, kemudian ini cuma simbol sebagai penghuni rumahnya ada. Ada ini patung leluhur, jadi yang sudah. Yang sudah mirip-mirip juga. Oke. Yang sudah meninggal. Mereka dibuat dari patung, tapi ini dalam rumah. Kalau itu dibuat penjaga di kuburannya. Ini dalam rumah, disembah juga dan disajili seperti. Oke. Nah, selain di Anadio di dalam rumah, ada juga Anadio di luar rumah. Nah, ini ya, itu kan beda kan. Ini di luar beda rumah. Ya, betul. Di luar rumah ini juga disembah sama di luar rumah. Nah, ini umurnya udah ratusan tahun. Wow. Coba. Nah, sekarang ini nih. Nah, ini cicak. ada cicak. Iya. Nah, ini Cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak ini filosofinya sangat luar biasa juga. Ini dari mana? Ini dari Batak. Dari Batak Coba kita lihat tuh. Tuh pintu-pintu di rumah-rumah Batak kan ada cicaknya. Pintu rumah Batak ini dari. Nah, ini luar biasa filosofinya kenapa cicak gitu. Kenapa cicak? Jadi gini, kamu tahu kan orang Batak? Ya. Orang Batak ini dia bisa beradaptasi, bisa hidup di mana-mana saja. Yes, bunglon. Bisa juga dia kadang-kadang juga dia membela dirinya dengan kabur tapi ekornya putus. Yes, mereka meninggalkan kesan gitu ya. Jadi ini sebetulnya filosofi daripada cicak ini dan merupakan simbol daripada kemakmuran, simbol daripada kesuburan di Batak itu, kemakmuran. Sehingga nah ini umurnya udah ratusan tahun, ini abad 19 juga. Abad 19 ini sekarang 2025. Ini just for information. Ya. Dan ini udah dari abad ke-19. Ini ada lagi burung enggangan. Nah, ini di saat burung enggang yang sama dengan yang tadi. Filosofinya pasti masih sama. Sebagai panglima perang. Sebagai panglima perang. Keren. Nah, selain itu di belakang kamu ada apa? Wow, ini apa ini? Ini juga dari Batak ini ya? Ini Batak. Ini juga punya filosofi yang bermakna. Ya. Di Batak itu ada ukir-ukiran dengan dikatakan gorga. Kalau cicak itu tadi namanya Gorga Barospati. Gorga Barospati. Barospati adalah simbol daripada kemakmuran tadi ya. Itu. Kemudian ini apa namanya? Kemakmuran, kesuburan, ya kan? Kalau ini itu kan Gorga Barospati. Yeah. Gorga itu ada 19 macam. Wow. Gorga Barospati, ini Gorga singa-singa. Singa-singa, Gorga singa-singa. Singa-singa ini adalah sebetulnya wajah manusia, tapi lidahnya belalai seperti menjurang ini. Ini namanya singa-singa. Singa-singa ini dimaknai sebagai untuk kekuatan ataupun karisma penghuninya, biasanya di tempat rumah-rumah raja. Dan ini juga singa-singa ini juga bisa dibuat jaga rumah, biasanya di pojok-pojok kiri kanan ditaruh di rumah-rumah raja. Ini Gorga singa-singa. Ada juga Gorga adop-adop. Adop-adop. Itu ini bukan porno. Di Gorga ada susu 4 biji. Okay. Yang zaman dulu kan nggak pakai baju. Suku 4 biji ini sebagai lambang daripada kesucian. Wah. Lambang kesucian orang-orang Batak,
orang-orang zaman dulu, lambang kesuburan juga dia. Bukan lambang kesucian, kesuburan, kemudian lambang daripada kesetiaan. Oh, kesetiaan. Nah, makanya kamu kan seorang wanita juga melambangkan kesetiaan. Nah, biasanya yang banyak melambang itu suaminya. Iya, gitu. Nah, ini intermezzo Iya. gitu loh. Nah, itu ada lagi Gorga Jenggar namanya. Itu jadi ukir-ukiran yang seperti tanduk ini, itu juga berbangsa untuk menjaga rumah juga. Kalau kita sebut 19 itu kan lama, banyak banget sekali. ya. Benar-benar budaya itu benar-benar banyak banget. Sekarang mungkin kita ke sini nih. Oh, ini. Ini nih. Ini dari pulau Sulawesi juga. Dari Toraja kan? Oke. Toraja benar-benar kaya budaya Kaya ya. budaya. Toraja itu sangat terkenal di dunia. Banyak orang Toraja, orang asing itu bukan hanya ke Bali aja kalau melihat budaya dia ke Toraja. Nah, ini kerbau. Iya, Kerbau ini lambang daripada status sosial. Oke, status sosial. Status sosial daripada orang sana. Kalau dia status sosial seorang raja, orang kaya, ada orang yang nggak punya. Nah, kalau mereka meninggal, raja itu bisa motong ratusan kerbau yang akan dibagi-bagikan pada masyarakat. Nah, dan kerbaunya bukan kerbau yang biasa kamu lihat di Sulawesi, enggak. Ini khusus. Warnanya belang, putih sama hitam. Wow, itu berarti diternak sendiri. Ya, ya memang ada di situ ada juga, tapi kan memang dia punya mencari, nggak bisa kerbau biasa dipotong, nggak bisa. Ya, that's why itu melambangkan status sosial. Orang kaya motongnya mungkin 30, Iya. orang yang miskin nggak punya mungkin satu motongnya, itulah. Jadi ini merupakan simbol status sosial di Toraja, gitu loh. Wow, ini nih the biggest one in here. Nah, ini. Ini peo. Ini apa nih? Ini namanya peo. Peo. Wow, namanya Nah, keren. Ini asalnya dari Ngada, apa namanya setempat yang tadi saya katakan dari desa Ngada itu. Ini peo ini adalah merupakan lambang kekayaan. Wow, ini lambang kekayaan satu desa. Biasanya ini ditempatkan di semua gundukan batu namanya pewatu. Pewatu. Gundukan batu tinggi, habis itu dia ditancapkan di atas. Wow. Itu pun di tengah kota ditaruhnya. Nah, itu di tengah lapangan, itu setiap ada upacara adat apapun ini pun disembah dia di sana. Didewakan juga. Jadi ini bukan milik pribadi. Bukan. Jadi kan dari tadi tuh kayak adat. Jadi ini tuh milik masyarakat sekitar. Misalnya kayak sana. di satu desa tuh mereka pasti punya peo. Ya. Nah, kalau kita lihat ke sana mungkin peo yang ada di sana mungkin baru, mungkin ada di sini yang tua. Nah, ini dulu saya mendapatkannya tidak sembarangan mendapatkan. Udah dapat pindah tangan ini saya beli kalau tidak salah 1 miliar dulu. Wow, peo ini 1 miliar Iya, harganya. Tidak ada mencari di mana. Wow. Nah, kalau kita Museum Tribal Art Indonesia, kita tidak mempunyai barang ini, kayaknya museumnya hambar. Oh, yes. Apa sih yang istimewa? Apa sih dari Flores? Kalau dari Flores yang istimewa kan Anadio, peo. Kalau dari Toraja ada tahu-tahu, dari Kalimantan ada patung-patung, ada macam-macam di sini. Itu. Dari Nusa Tenggara, peo. Wow, ini. Jalan. Ini Ganesha. Ini Ganesha kan? Iya. Kamu tahu? Pernah nggak kamu lihat Ganesha? Kalau Ganesha di Pulau Jawa, Kerajaan Majapahit kan tidak telanjang. Yes. Nah, ini kan telanjang. Oh iya. Berarti ini Ganesha yang membuat orang primitif. Tapi mereka sudah tahu filosofi Ganesha ini, mereka juga udah tahu. Tapi kan waktu itu kan belum mengenal pakaian. Oke. Ya, ini Ganesha ini sangat tua. Ini dari Gunung Lawu nih, umurnya udah sangat tua. Gunung Lawu di Jawa Timur. Ini Ganesha yang naked. Ya, ada mungkin nggak ada. Nggak ada patung Ganesha. Di mana cari di rumah saya tadi kan auto semuanya, kan. iya. Ini Ganesha adalah apa namanya patung
berbadan manusia, tetapi bermuka gajah. Yes. Itu namanya Ganesha. Jadi ini Ganesha adalah simbol dari kekuatan orang, kekuatan untuk dalam perjalanan, menghindari menghindari musibah, kecelakaan, merupakan sebuah kekuatan. Dan biasanya entah di Jawa, di Bali, di mana-mana biasanya ini ditaruh di tempat pintu masuk. Bisa juga di menjaga rumah juga. Wow, ini luar biasa sih. Ini ya, lihat tuh kan, kamu udah tahu kan ini kan banyak sekali ini saya Parut masih. kelapa. Ini Ya. tuh benar-benar, ini sih benar-benar harus dibukukan. Harus dibukukan. Ini juga ada patung. Ini kan patung Hamatong, patung dari Kalimantan ini. Dari apa namanya? Kalimantan Barat ini. Kalimantan Barat ini patung polisi. Oh, patung polisi penjaga rumah. Kalau orang-orang awam bilang itu patung polisi gitu loh. Patung Jadi polisi. ini juga patung ini lihat wajahnya kan, monyet kan? Iya, betul. Nah, ini patung berwajah monyet itu simbol dari kesetiaan. Kesetiaan, bahkan Mereka simbol kesetiaan, setia. kemudian juga simbol daripada kepercayaan untuk leluhur juga. Yang ini disembah juga, gitu loh. Nah, ini dari Kerinci, ini dari Pegunungan Kerinci. pegunungan. Nah, ini tempat beras zaman dulu di Batak. Oh, ini tempat beras zaman dulu. Tapi kalau di Batak itu kan banyak itu cecak. Nah, ini kan kalau ini burung. Oh. Ini dari Timor ini. Ini dari Timor. Ya. Coba kita ke atas biar tahu dia di atas. Oke. Megalitik. Oke. Batu-batu megalitik gitu. Bentuknya kayak Iya. Sekarang kita udah di lantai 2 dan ini tuh sudut yang aku lihat ini ada patung Saka namanya, bentuknya aneh banget. Ini tuh harus abstrak, dijelasin. bentuknya abstrak. Iya. Bentuknya abstrak ya ini ya. Ya. Ini tuh apa, Pak? Ini juga walaupun bentuknya kan berwajah abstrak, tangannya kiri kanan nggak begitu jelas, tapi ini juga merupakan patung leluhur. Tetap di sana juga dianggap leluhur dan disembah, dan dia mempunyai kekuatan magis. Kekuatan magisnya begitu. Biasanya para datu, para dukun di sana itu memiliki patung ini, bentuknya beda-beda. Oke. Dia bisa mengetahui mana sih lebih berkarisma, lebih sakti. Nah, ini bisa dilombakan di sana. Wow. Ada upacara adat dilombakan. Lombakan misalnya 3 patung seperti ini, kerbaunya ada 3. Biasanya kalau kerbau itu suruh dekati ini, iya. sebelum dekat jauh terlempar. Terpental. Mana terpental lebih jauh itu lebih sakti. Kerbau ya? Kerbau. Nah, itu filosofi dari patung ini. Kemudian kalau yang unik di sini yang sulit kita cari ini. Wow. Ini dari Batak ini. Oke, ini apa? Nah, Tongkat ini namanya di sana itu ada namanya tombak ini apa? panaluan. Oh, ini panah. Panaluan. Busur. Bukan, semacam tongkat panaluan. Oh. Nah, panaluan. Di sana juga ada tongkat malehat. Tongkat malehat ini biasanya yang memiliki raja. Kemudian untuk berperang dia bisa disambungkan dengan samurai. Kalau ini tidak, ini panaluan ini dimiliki oleh para datu, para dukun, dukun sakti sana. Ini sangat mistis karena kalau kita buka nih. Oke. Nah, ya. Bisa dibuka ya Ini bisa buka, sebentar. Hati-hati, ini sangat tua dan susah sekali loh. Dalamnya itu dikasih pupuk, dikasih ramuan-ramuan jimat. Dan biasanya ramuan jimat itu dari bayi yang dari bayi yang meninggal itu
dibuat ramuan, masukin ke tokat-tokat ini. Itulah para datu itu, ya mereka dukun kan, bisa menyembuhkan. Dia punya ramuan-ramuan pupuk dari bayi yang udah meninggal. Ya. Dan zaman dulu, abu bayi ya? Iya, abu bayi itu. Jadi dan ini, nah coba kita bedain. Ini kan yang kecil ini tokat dari Timor, ya kan? Iya. Timor selalu kan lambangnya di sana burung ataupun ayam kan. Nah kalau ini kan, iya ini orang beda. naik. Ini umurnya udah ratusan tahun ini. Benar-benar penuh arti ini. Kamu yang paling penasaran kan patung megalitik kan? Oke, Pak, kita ke patung megalitik. Ini coba lihat. Wow, dan warnanya putih. Iya. Figures of Janus Ancestor. Ini juga sebagai patung leluhur zaman dulu. Nah, coba itu yang paling abstrak itu kamu bisa tebak nggak? Ini paling unik. Paling unik, bisa tebak nggak? Orang ngapain nih? Orang ngapain? Orang berpelukan kah ini? Ini mungkin gendong, tapi di bawahnya binatang. Yes. Ya kan? Betul. Ya kan dia gendong ini. Iya. Kayak lagi berpelukan tapi di atas, ya, di atas binatang. Ini yang kita bilang patung zaman megalitik. Iya. Bahkan bentuknya itu udah sangat unik dan udah susah udah dimanapun. Karena udah ribuan tahun. Ya, nggak tahu. Nah di sini ini juga barang-barang langka sekali ini. Nih, ini namanya sahang, tempat-tempat ramuan obat juga di Batak. Ini Batak, singa-singa. Yang ini nih dari Enggano. Ini patung dari Enggano, patung leluhur. Nah, ini sangat sulit saya dapatkan dari Batak ini, sama Enggano ini yang sangat sulit dan barang sangat sulit cari. Ini makanya saya taruh di tempat khusus. Iya. Dan ini yang Enggano ini itu untuk topi. Oh. Coba. Sebenarnya kegunaannya itu. Iya, padahal kenapa harus berat-berat gitu? Iya, gitu betul. Itulah betul, orang primitif. information. Banyak di sini yang belum diceritakan dari Irian, dari Sentani, dari Timor, dari banyak sekali yang ini mesti kita harus bukukan dulu. Yes. Setelah menjadi buku baru kita akan informasikan lagi ke seluruh dunia. Biar dunia tahu bahwa di Bali ada museum tribal art. Iya. Dan ada orang pemerhati seni yang datang seperti Virgi. Terima kasih Virgi telah datang ke Gubuk Mister Puisi yang ada museumnya. Jadi mudah-mudahan ada teman-teman kalau mau melihat bisa melihat di sini. Ini tuh benar-benar informasi. Aku juga merasa terhormat dan bersyukur banget ada di sini karena ini tuh benar-benar nggak bisa dibeli dimanapun. Ya. Ini tuh tidak ada yang jual. Yes, tidak ada yang jual dan dengan pengalaman experience langsung di sini tuh benar-benar beda. Ya. Mungkin kalian bakalan bisa di buku nanti, di video ini, tapi benar experience ada di ini tuh beda banget dan kita jadi saksi hidup bahwa banyak banget budaya Indonesia dan ya itu tuh ada gitu loh. Jadi benar-benar aku bersyukur banget saya ada di sini. Terima kasih Mister Puisi. Ya, mudah-mudahan nggak bosan-bosan kembali ya. Pasti. So, itu dia guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau ada bukunya, kalian harus punya. Dan jangan lupa kesini sih. Harus experience langsung. Harus guys. Oke? Bye-bye.